Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah. Tanpa terasa, alhamdulillah kita berada di bulan Sya'ban. Insya Allah hari Kamis malam Jumat besok kita sudah berada di malam nisfu Sya'ban. Artinya tidak lama lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Di bulan Rajab kemarin kita berdoa. Di bulan Sya'ban ini pun kita berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahilah saya kemarin di bulan Rajab, berkahi pula saya sekarang di bulan Sya'ban. Semoga saya pun dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bisa beribadah di dalamnya dengan sempurna, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan saya. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah, bulan Sya'ban adalah bulan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggelari bulan ini dengan syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban bulan yang dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, manusia disibukkan dengan peningkatan amal soleh di bulan Rajab dan bulan Ramadan, lupa dengan bulan Sya'ban. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah, di antara salah satu keistimewaan bulan Sya'ban adalah di bulan ini dilaporkan catatan amal hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Usamah. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Usamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, aku tidak pernah melihat engkau banyak melakukan puasa sunnah sebanyak di bulan Sya'ban ini.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fadzalika sahrun yaghfulun nasu anhu." Itu adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Turfa'u fihi a'malun nas. Di bulan Sya'ban ini catatan amal hamba akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin, kata Rasul, ketika catatan amalku dilaporkan, aku dalam keadaan berpuasa. Maka Rasul di bulan Sya'ban ini banyak melakukan amal soleh, terutama ibadah puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi sahri Sya'ban kullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini pernah melaksanakan ibadah puasa sunnah 1 bulan penuh. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah, orang-orang yang mau melaksanakan ibadah puasa akan diberi 2 kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang pertama, as-saumu li wa anna azibi. Kata Allah, puasamu untukku dan aku yang akan membalasnya. Puasa ibadah khusus, maka khusus Allah yang akan langsung membalasnya. Yang kedua, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa, ada 2 kemuliaan lagi. Kemuliaan yang pertama, orang yang mau menjalankan ibadah puasa akan menambah peningkatan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lagi puasa biasanya gemar membaca Al-Qur'an. Coba kalau kita lagi puasa biasanya yang sunnah aja semangat, apalagi yang menjalankan yang wajib. Peningkatan ibadah kepada orang-orang yang berpuasa itu adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mau berpuasa. Kemuliaan yang kedua, orang yang mau berpuasa akan bisa menekan, mengurangi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lagi puasa kebanyakan diem. Yang biasa ngomongin keburukan orang, diem. Yang biasa berbohong, diem. Karena takut ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengurangnya maksiat, berkurangnya perbuatan maksiat orang-orang yang berpuasa, itu adalah salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah. Kemudian terkait di bulan Sya'ban ini, catatan amal ibadah akan diangkat oleh Allah. Dalam keterangan 3 hadis yang berbeda dijelaskan bahwa catatan amal ibadah manusia akan dilaporkan kepada Allah dalam 3 periode. Hadis yang pertama menjelaskan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwa catatan amal hamba akan dilaporkan oleh Allah setiap hari. Baina subuhi wal asri, di antara sholat subuh dan sholat asar. Ada 2 malaikat yang silih berganti, malaikat yang menjaga di waktu malam
Malaikat yang menjaga di waktu pagi, mereka bergantian sekaligus melaporkan catatan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu taala, Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat yang menjaga di waktu pagi, kamu meninggalkan hambaku dalam keadaan apa? Kemudian malaikat menjawab, wahai Allah, aku meninggalkan hambamu dalam keadaan sholat subuh. Maka hati-hatilah di waktu subuh dan di waktu asar, karena di waktu tersebut malaikat melaporkan catatan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai malaikat melaporkan catatan amalnya kita dalam keadaan berbuat maksiat. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dijelaskan bahwasanya malaikat melaporkan catatan amal hambanya kepada Allah setiap hari Senin dan hari Kamis, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari Senin dan hari Kamis catatan hamba akan dilaporkan oleh Allah. Maka setiap hari Senin dan Kamis aku berpuasa agar ketika catatan amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itulah kita sebagai umatnya disunahkan untuk menjalankan ibadah puasa di hari Senin dan di hari Kamis. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah. Yang ketiga, catatan amal ibadah manusia selama 1 tahun secara global, secara keseluruhan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah pada bulan Sya'ban. Dalam keterangan lain dikatakan catatan hamba akan dilaporkan oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Makanya di mana-mana masjid biasanya, di mana-mana mushola biasanya ramai memperingati malam nisfu Sya'ban dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir dan berdoa kepada Allah agar ketika malaikat mencatat, melaporkan catatan amal hambanya, kita dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ramaikan besok malam nisfu Sya'ban, yang rumahnya dekat masjid datang ke masjid, yang rumahnya dekat musola datang ke musola. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Barang siapa yang menginginkan hajat dan keinginan kepadaku maka aku berikan kemudahan. Mari sama-sama kita mengisi bulan Sya'ban ini dengan fastabiqul khairat, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu berpuasa, berpuasalah. Yang mampu dengan berselawat kepada Nabi, berselawatlah. Yang mampu berzikir, berzikirlah. Yang mampu menjalankan ibadah sholat sunnah, sholat sunnahlah. Karena pada bulan ini amal catatan hamba akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi dalam keadaan sehat walafiat, bisa beribadah di dalamnya. Dan kita doakan kalau ada keluarga saudara kita sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.